Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Revenue Management. Kali ini kita akan belajar tentang pricing with constraint supply. Pada pertemuan pertama, teman-teman telah belajar tentang price based revenue management model, di mana di sana dibahas konsep-konsep dalam price based revenue management dan apa saja faktor yang perlu kita pertimbangkan ketika membuat price based revenue management model. Pada pertemuan kedua, kita telah belajar tentang basic price optimization, bagaimana cara mendapatkan price yang optimal. Kemudian yang ketiga, kita telah belajar tentang price differentiation, di mana kita akan menentukan price yang optimal pada semua segmentasi market. Nah, pada pertemuan yang lalu tentang price differentiation, asumsi dasar yang kita gunakan adalah supply-nya atau produknya unlimited gitu ya. Jadi berapapun kenaikan demand yang bisa kita raup dengan segmentasi pasar, kita akan mendapat keuntungan gitu dan tidak ada batasannya. Sedangkan pada kenyataannya mungkin kita akan menemukan yang namanya constraint supply. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan price optimal dengan mempertimbangkan supply yang terbatas. Pada chapter 3 dan 4 tentang basic price optimization dan price differentiation yang telah teman-teman pelajari pada minggu kedua dan ketiga, seller akan memaksimalkan expected profit dengan mengubah-ubah harga ketika marginal cost-nya sama dengan marginal revenue-nya atau contribution margin ratio-nya sama dengan 1 dari elastisitasnya. Model-model tersebut berasumsikan bahwa supply-nya totally flexible atau unconstrained, sehingga berapapun kenaikan demand-nya dapat dipenuhi oleh seller tersebut. Yang kedua, demand-nya deterministic. Ketika kita mengubah-ubah harga, respons pasar dapat diprediksi dan dapat ditentukan. Yang ketiga, seller akan beroperasi selama single period. Padahal kenyataannya, supply mungkin saja constrained atau terbatas, demand yang mungkin saja tidak deterministik atau dinamis, artinya bahwa ketika kita mengubah-ubah harga, kita tidak tahu pasti respons dari marketnya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi seller memiliki kemampuan untuk melakukan justifikasi dalam multiple period, tidak hanya single period. Saya akan memberikan contoh pada example 1 di chapter 4, price differentiation. Teman-teman bisa melihat kembali kasusnya pada example 1 di pertemuan ketiga. Pada example tersebut, seller hanya beroperasi selama single period dan ada perfect knowledge tentang marketnya, di mana optimal price-nya adalah 8,75 dan akan menghasilkan demand sebesar 3.000 units. Sehingga ketika seller tersebut menjual 3.000 units, maka dia akan mendapatkan total contribution sebanyak $11.250. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika ternyata seller tersebut hanya bisa menghasilkan atau mensuplai sebanyak 2.800 units? Apakah 8,75 merupakan price yang optimal dengan batasan supply ini atau tidak? Nah, pertanyaan ini yang akan kita address dalam chapter ini atau dalam pertemuan ini. Sebelum kita mengoptimasi harga dengan supply constraint atau supply yang terbatas, perlu kita untuk mengetahui nature dari supply constraint. Yang pertama, service providers. Sering sekali mereka menghadapi yang namanya capacity constraint. Kapasitasnya itu tetap. Contohnya adalah hotel, barbershop, movie theater. Mereka punya room yang terbatas, 100 itu yang bisa dia jual. Kemudian movie theater juga sama, dia hanya punya sekian kursi, sekian kursi itu yang bisa dia jual. Kemudian yang kedua adalah manufacturers, di mana sering sekali menghadapi physical constraint tentang berapa jumlah produk yang bisa diproduksi dalam particular period. Misalkan dalam 1 bulan hanya maksimalnya 1.000 units, ya berarti cuma 1.000 itu maksimal yang bisa dia jual. Kemudian yang ketiga adalah retailers dan wholesalers. Tipe ini mungkin tidak mengalami capacity constraint, misalkan inventory-nya juga sangat, maksudnya ruangan inventory-nya sangat luas misalkan, tetapi memang tipe dari produk yang dia jual, tipe yang non-replenishable atau yang tidak bisa di restock. Contohnya adalah fashion good, electronic goods. Biasanya tipe-tipe ini, produk-produk ini akan di stok di awal periode sebelum
periodenya berlangsung, periode penjualannya berlangsung. Kemudian yang keempat adalah produk yang itemsnya memang unik, memang langka. Contohnya seperti famous painting gitu ya, atau blue diamonds. Jadi tipe-tipe items ini tentu treatmentnya adalah berbeda, menurunkan harga untuk beberapa segmen tidak menjadi solusi yang pas gitu. Sehingga treatment dari supply constraint ini tergantung dari nature-nya. Perlu teman-teman untuk menggali lebih lanjut ketika menghadapi sebuah kasus ya, bisnis maupun apapun itu, perlu dilihat nature dari supply constraint-nya apa, ataukah capacity constraint atau physical constraint yang tadi jumlah produksinya terbatas, atau tipe produknya yang justru memang tidak bisa di restock, atau unique item atau produk yang langka. Nah, constraint dalam kasus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hard constraint, yang kedua adalah soft constraint. Hard constraint ini adalah ketika supply-nya memang tidak bisa diganggu gugat gitu ya, sangat fix dan tidak bisa diubah-ubah. Misalkan seperti hotel punya 100 ruangan, ya berarti 100 itu yang bisa dia jual. Sehingga bagaimana untuk memaksimalkan revenue dengan 100 room yang terbatas tersebut. Kemudian yang kedua adalah soft constraint. Contohnya untuk cargo flight gitu ya. Untuk ketika dia menerima demand yang lebih besar daripada kapasitasnya, biasanya sisanya itu akan dikirimkan dengan kargo yang lain yang tentunya pasti dia sudah memikirkan tentang biayanya apakah melebihi dari price atau tidak. Nah, itu pasti sudah difikirkan. Jadi, pada kargo-kargo itu biasanya menerima demand yang lebih, kalau lebih akan dikirimkan dengan kargo yang lain atau dengan brand yang lain. Kemudian, pada beberapa kasus, supply constraint ini bisa jadi hard, bisa jadi soft, tergantung pada timingnya. Misalkan pada airline, 2 bulan atau 3 bulan sebelum keberangkatan, supply-nya menjadi soft supply. Karena apa? Karena si airline ini bisa saja ganti pesawat. Misalkan dia tahu ada kelonjakan demand, dia akan ganti pesawat yang besar. Atau dia tahu ketika demand yang kecil, dia akan ganti pesawat yang tipenya yang kursinya lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, kalau misalkan timingnya atau waktu yang kita pertimbangkan ternyata 2 minggu sebelum keberangkatan, tentu sangat susah untuk mengganti dari jadwal pesawatnya atau mengganti pesawat, tipe pesawatnya. Sehingga pada 2 minggu mungkin sebelum keberangkatan, yang tadinya soft constraint bisa jadi hard constraint atau sangat tidak bisa ditolerir supply-nya. Ya sudah segitu, sudah ditentukan tipe pesawatnya ini, ya berarti segitu itu yang harus dimaksimalkan. Nah, jadi perlu saya highlight ya bahwa constraint-nya ada hard constraint dan soft constraint, dan pada beberapa kasus hard dan soft constraint ini tergantung sekali pada timing, seperti contohnya pada airline tersebut. 3 bulan sebelum keberangkatan mungkin masih soft constraint karena masih tergantung karena belum assigning pesawat yang mana gitu ya. Kemudian 2 minggu sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya sudah menjadi hard constraint karena sudah ditentukan jadwal pesawatnya. Nah, bagaimana cara menentukan pricing untuk supply constraint? Contoh pada chapter 4 example 1 di price differentiation, kalau teman-teman masih ingat, optimal unconstrained price maksudnya adalah harga optimal dari kasus unconstrained optimization di mana supply-nya dianggap fleksibel adalah 8,75 dengan penjualan demand-nya 3.000 units dan total contribution-nya $11.250. Nah, ketika seller ini bisa mensupply sebanyak 3.000 units, maka tidak menjadi masalah untuk memasang harga di 8,75. Lalu bagaimana ketika seller tersebut tidak bisa satisfy semua demand-nya? Atau misalkan gara-gara manufakturnya hanya bisa memproduksi under 3.000 units. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya ada 3 basic options. Yang pertama, do nothing. Ya udah keep aja 8,75. Kalau bisa produksi 2.000 units, ya udah 2.000 units aja. Kita akan menjualnya dengan first come first serve gitu ya. Jadi customer yang lebih dulu akan terlayani. Jadi 2.500 misal 2.000 units misalkan, berarti ya 2.000 units itu yang terjual. Kalau nanti ada customer ke 2001 ya tidak akan mendapatkan gitu dengan harga 8,75.
Kemudian yang kedua adalah mengalokasikan limited supply tersebut kepada customer-customer yang willingness to pay-nya lebih tinggi. Atau yang ketiga adalah naikkan harga sehingga demand-nya itu akan turun dan akan sama dengan supply-nya. Nah, untuk opsi yang kedua dan ketiga ini sebenarnya tidak mutually eksklusif, artinya bisa dilakukan bersamaan. Jadi kita menaikkan harga sekaligus mengalokasikan supply tersebut untuk customer dengan willingness to pay yang lebih tinggi. Saya masih menggunakan contoh yang sama ya, dengan demand fungsi 10.000 dikurangi 800P, dan ketika kita mengoptimasi dengan asumsi bahwa supply-nya adalah fleksibel, kita mendapatkan P bintang ini gitu ya, dimana nilainya adalah 8,75, dan kita akan mendapatkan 3.000 gitu ya demand pada ketika P-nya adalah optimal, P bintang. Nah, bagaimana ketika manufakturnya hanya bisa memproduksi sebanyak B? Misalkan contohnya 2.000, berarti kan kita hanya bisa menjual 2.000 instead of 3.000. Nah, pada titik ini yang disebut dengan capacity constraint. Kalau kita merujuk pada 3 basic decision yang sebelumnya saya bahas, pertama do nothing, yang kedua mengalokasikan demand-nya, mengalokasikan kapasitas untuk customer dengan WTP yang lebih tinggi, atau yang ketiga adalah menaikkan harga sehingga demand-nya turun dan bertemu atau sama dengan supply-nya. Ini yang disebut dengan run out price. Jadi kita menaikkan P optimal, kemudian ketika kita menaikkan P optimal, demand-nya ini pasti akan turun. Nah, ketika demand bertemu dengan supply, ini intersection-nya ini yang dinamakan dengan run out price. Pada constraint supply ini sebenarnya fungsi optimasinya sama ya, maksimasi total contribution, tetapi hanya saja ada tambahan constraint-nya, yaitu demand dari P-nya, demand ketika P-nya sama dengan optimal itu harus kurang dari sama dengan supply-nya atau B. Ketika kita menyelesaikan kasus dengan constraint constraint supply atau supply yang terbatas, biasanya yang pertama kita lakukan adalah mengoptimasi without constraint dulu. Jadi anggap aja constraint-nya nggak ada, kemudian kita optimasi. Nah, kemudian kita cek apakah demand dengan P optimal tersebut kurang dari sama dengan supply-nya atau tidak. Jika iya, maka condition pertama berlaku, di mana P optimal pada kasus without constraint sama dengan P optimal dengan constraint supply. Sehingga ketika condition 1 terjadi, supplier atau manufacturer atau reseller tidak perlu melakukan apapun karena P optimalnya atau demand-nya masih bisa dipenuhi dengan supply tersebut. Nah, kemudian kalau ternyata demand-nya itu melebihi dari supply, maka yang harus dilakukan adalah mencharge atau menaikkan harga untuk memaksimalkan total kontribusinya sebesar run out price-nya. Jadi, kita akan menghitung run out price, dan run out price itu terjadi ketika demand function-nya bertemu dengan supply constraint-nya, atau bisa dikatakan dengan D ini, D dalam kurung P run out gitu ya, price run out price sama dengan supply-nya gitu. Jadi cara untuk mengoptimasi constraint optimization problem dengan supply constraint ini, yang pertama adalah cari saja optimal price-nya without constraint, anggap aja nggak punya constraint. Kemudian kita cek demand-nya apakah masih bisa dipenuhi dengan supply-nya atau tidak. Ketika masih bisa, maka condition 1 berlaku, do nothing, tidak perlu melakukan apa-apa karena supply-nya masih lebih tinggi daripada demand-nya. Tetapi ketika demand pada titik P optimal itu lebih besar daripada supply, maka kita harus nge-charge higher price. Nah, higher price-nya seberapa? Yaitu sebanyak ini, demand nya harus sama dengan supply. Maka kita akan bisa menghitung P run out-nya, yaitu P ketika demand bertemu dengan fungsi demand bertemu dengan capacity constraint. Kita ke contoh yang pertama. Seller A punya price response function atau demand function 10.000 dikurangi 800P dengan unit cost-nya $5, dan
seller ini hanya bisa mensuplai maksimum 2000 items. Mungkin karena manufakturnya hanya bisa berproduksi sebanyak itu, atau mungkin memang ada constraint-constraint lain. Nah, teman-teman temukan optimal price-nya berapa. Langkah yang pertama adalah temukan P optimal ketika supply-nya tidak terbatas atau tidak dibatasi gitu ya. Maka teman-teman akan melakukan hal yang sama seperti pada minggu ketiga gitu ya. Teman-teman akan menemukan P optimalnya 8,75. Lalu kita hitung demand ketika P sama dengan 8,75 itu berapa? Apakah masih di bawah 2000 atau sudah di atas 2000. Nah, ketika kita cek dan memasukkan 8,75 pada demand functionnya, hasilnya adalah 3000. Padahal supply kita 2000, berarti demandnya melebihi supply-nya. Sehingga condition 2 terjadi gitu kan. Ketika condition 2 terjadi, maka kita harus menaikkan harga untuk memaksimalkan total kontribusi dengan supply yang terbatas tersebut. Nah, P optimalnya atau P run out-nya berapa? Yaitu ketika demand P ini sama dengan B-nya. Nah, kita bisa menghitung 10.000 dikurangi 800 P sama dengan 2.000, yaitu supply-nya, maksimal supply-nya. Nah, kita akan mendapatkan P optimalnya atau run out price-nya adalah $10. Sehingga ketika supply constraint-nya ini terjadi atau demand-nya melebihi dari supply-nya, maka kita akan memasang harga run out price-nya $10 dengan menjual sebanyak 2000 produk dan gross contribution-nya adalah 20.000 atau net contribution-nya adalah 10.000. Kalau misalkan kita tidak menjual dengan menaikkan harga 10.000, berarti kita hanya bisa menjual sebanyak 8,75 dikalikan dengan 2000. Ini adalah gross contribution-nya. Berarti sekitar 17.000. Artinya masih di bawah dari 20.000. Dengan kata lain, saya bisa katakan bahwa ketika kita memaksa nih, tetap aja lah P optimalnya 8,75 walaupun kita tetap jual 2000, ya kita hanya akan mendapatkan sebanyak $17.000 gitu ya. Gross contribution-nya $17.000, dan itu lebih rendah daripada kalau kita menggunakan run out price-nya yang $10. Dari contoh example 1 kita bisa meng-highlight beberapa hal. Yang pertama, ketika harganya 8,75 dan tanpa supply constraint atau unconstrained problem, maka kita akan mendapatkan total kontribusinya 11.250. Namun ketika ada supply constraint, kita harus menaikkan harga sebesar 10 untuk memaksimalkan total kontribusi, dan total kontribusi yang kita dapatkan adalah 10.000. Dari 11.250 kemudian menjadi 10.000. Nah, ini ada reduksi atau ada pengurangan kontribusi yang dihasilkan oleh supply constraint. Inilah yang disebut dengan opportunity cost. Penurunan kontribusi yang disebabkan karena supply constraint. Sehingga perbedaan antara maximum contribution tanpa supply constraint dan maximum contribution dengan supply constraint ini yang disebut dengan opportunity cost. Karena constraint contribution itu tidak pernah lebih besar dari unconstrained contribution, maka total opportunity cost-nya itu pasti lebih besar atau sama dengan 0, jadi nggak mungkin negatif. Nah, opportunity cost ini untuk apa sih gitu ya? Khususnya nanti kalau teman-teman melihat yang namanya marginal opportunity cost, yaitu opportunity cost per penambahan 1 unit kapasitas. Informasi tentang opportunity cost ini sangat penting karena company akan melihat seberapa besar yang harus dia bayarkan untuk menambah kapasitas. Misalkan dalam contoh kasus yang example 1, unit cost-nya kan $5, kemudian ketika kita menghitung opportunity cost-nya ternyata $2,5. Berarti dia harus melihat apakah harganya itu masih bisa menutup
$7,5, yaitu 2,5 plus $5. Jadi $7,5 ini adalah ketika dia harus menambah satu additional capacity. Dia harus memastikan ketika dia menerima demand yang lebih daripada 2.000, harus yakin bahwa price-nya masih bisa mengcover $7,5.